configuration yaitu untuk memahami konsep workflow relatif lalu konfigurasi secara aman sebelum commit lalu menerapkan dan menolak perubahan konfigurasi. Di sini ada kandidat konfigurasi workflow. Jadi di sini ada yang itu lalu backup, di load kandidat, lalu nanti di compare backup kandidat, lalu kalau benar dia kita commit, kalau kurang benar kita buang atau kita discard, lalu rollback baru Nah, di sini ada di configuration. Ada fungsi tujuan dan catatannya. Di sini kita langsung masuk ke step topologi. Pertama, kita akan topologi baik setiap device dapat dan SSH serta memiliki file inventory lengkap. Kita coba pastikan topologi setiap device dapat di-ping dan lalu memiliki file lengkap. Coba kita ini bisa 192.168 lalu di sini kita masuk ke switch 2. Oke. Switch 2. Lalu kita exit. Ini berhasil masuk ke switch 2, udah berhasil connect, lalu udah bisa SSH through test selecting 192. Nah, ini juga dia connect ya, bisa di-pin. Kita coba masuk ke site. Nah, di sini kita masuk ke switch. Selanjutnya di sini kita akan mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Nah, sebelumnya kita kan tadi udah mastiin topologinya udah siap. Itu untuk apa? Agar setiap device berada pada jaringan pertama dan dapat diakses. Kan tadi kita udah coba ping, ternyata dia reply semua. Kita udah memastikan SSH berfungsi pada setiap device. Kenapa? Karena napalm hanya bisa masuk via SSH. Lalu kita akan mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Ini apa? Karena napalm menggunakan SCP dengan konfigurasi. Nah, cara kerjanya itu kita config terminal lalu IP SCP server enable. Lalu switch ubah mode FTP menjadi transparent. Nah, ini kita cek di switch. Show ini operasi modenya transparent ya. Nah, ini cara jalannya kode
metodenya ini lalu masuk ke langkah yang pertama. Ya, kita juga pastikan memiliki file inventory lengkap ya. Lanjut aja, kita di sini masuk ke langkah 1 yaitu initial backup. Nah, kita di sini membuat script menggunakan running config atau backup dari setiap device. Format backupnya device free.cfg. Setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru yang namanya itu backup. Backup ini adalah penanda kondisi awal sebelum perubahan dilakukan. Nah, kita udah ada nih folder backup. Cek. Lalu udah masuk ke dan di sini ada folder, kita udah masuk folder backup dan isinya itu adalah di CFG. Nah, ini selanjutnya di sini kita akan membuat creating change file. Nah, kita membuat file 50 setiap switch. Lalu kita akan melakukan loopback 1 pada router. Yang pertama kita buat dulu kan file 50 ini. Simpan dalam file VLAN CFG. Kita contoh dan ini CFG. Nah, di sini kita membuat dengan nama Napalm Lab. Sesuai ini, lalu kita akan melakukan loopback 1 pada router. Nah, ini kita simpan dalam file loopback CFG. Oke. Ke nano. Nah, di sini kita masukkan interface loopback 1, description at by Napalm, lalu IP-nya ada 10 255. Oke. Selanjutnya di sini kita akan commit config, buat script commit config. Di sini kita ada script commit config. Untuk commit config itu untuk menerapkan perubahan pada semua device. Nah, di sini kita gunain .merge kandidat dengan file name change yang sesuai. Lalu kita akan jalanin compare config, pastikan menampilkan hasil diff. Jika diff sesuai, lakukan commit. Jika tidak, discard config. Simpan hasil konfigurasi baru running config ke backup device host. Kita masuknya ke host.cfg. Jadi di sini kita akan gunain load ini sebagai argumen sesuai. Lalu kita akan compare atau membandingkan file sebelumnya dan sekarang. Lalu itu pastikan akan menampilkan hasil. Jika sesuai atau tidak benar, kita akan melakukan commit config atau menyelesaikannya. Jika tidak, kita ini akan membuang atau
discard config, lalu hasilnya itu kita akan simpan di konfigurasi baru yang klik ke backup yang nama device-nya lalu post cfg. Nah, kita coba. Jadi di kode ini kita tuh mengimport YAML, lalu membaca netform, import network sebagai drivernya. Oke, lalu dia membaca device YAML, folder backup untuk postnya. Oke, terus dia akan di-compare lalu ya, post backup. Coba kita kalau komit. Nah, dia akan di sini dia akan loading config file lalu dia menyimpan ke backup post. Oke. Karena sebelumnya udah ada ya. Kita coba nah, di sini ada zone 50 namanya map yang ada. Nah, kan ini tadi dia menyimpan hasil config dulu di running config ke backup device CFG. Nah, sini dia menyimpan nih di save backup post S6 post CFG. Nah, coba kalau kita ls ke post CFG backup post lagi change backup post. Nah, di sini dia simpan ya. Selanjutnya kita akan show IDs. Belum ada. Cara back 1 pada root ke back CF. Kita coba deh. Nah, kita buka
kan 3 komit kan. Nah coba kita karena R1 error. Karena R1 ya kok tadi tidak ditekan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Di sini kita buat script rollback control. Nah ini untuk mensimulasikan ya device ini untuk mensimulasikan menerapkannya. Gunanya ini untuk melihat apa yang akan di rollback. Lalu di sini kita menggunakan load replace kandidat dengan argumen dari backup lama. Selanjutnya jalanin compare lagi untuk kondisi sekarang dan backup lama. Lalu di sini jangan memanggil config. Akhiri dengan discard config. Jadi rollback itu hanya disimulasikan diterapkan. Oke, di sini kita di script rollback ini kita mengimport YAML lalu before itu dari field hostnya. Selanjutnya backup file. Nah di sini juga memuat backup lama, lalu dibedakan konfigurasinya terhadap backup lama. Terus itu rollbacknya hanya simulasi ya, bahannya dibuang. Lanjut
rollback. Jadi kita rollback ya. Itu dia backup CFG ini baru selanjutnya kita gunain jalanin compare ya, jalanin compare ini kan kita udah di compare di rollback. Nah, di tadi itu hanya menampilkan div rollback ya, tidak mengubah perangkat. Nah, ini ada device config. Nah, device discard. Oke, kita memanggil commit IQ dengan discard. Jadi, rollback dengan match. Nah, di sini untuk apa? Di sini adalah rollback bagian full request. Kita ingin menghapus 50. Kita buat file rollback. Nah, di sini kita pilih 50. Ini untuk membatalkan perubahan ya. Lalu di sini kita buat script merge rollback.py. Nah, di sini load merge kandidat ini akan dengan argumen file name rollback di atas untuk S4 awalnya ya, untuk S4 dan lalu jalanin compare config. Jika div sesuai, jalankan config. Jika tidak, discard, amati output. Hasil running. Oke. Kita find now kita 50 committing rollback. Commit ya. S4
sampai S4 ya. Oke. Selanjutnya ini kan tadi depan dan jadi menampilkan div benar atau bukan. Langkah kelima yaitu verify device. Untuk verifikasi semua perangkat menggunakan script verify device menggunakan get config dan get kan pilihan 50 ada di S1, S3 sampai 50 hilang dari S4, S6 setelah rollback router 1 kill router 1. Nah, di sini pilihan kan katanya tadi pilihan 50 dari S1 ke S3 itu ada. Nah, di sini pilihan mengecek perangkat S1 pilihan 50 tidak ditemukan. 1 sampai pilihan 50 ditemukan pada switch 1 sampai switch 3, lalu di S4 sampai S6 itu tidak ditemukan karena di rollback tadi. Oke. Kita akan Oke. Jadi kita ALX. Lalu di sini kita masuk JFK pilihan dot nano. Di sini kita ganti sini. Lalu aja dan lalu kita masuk ini sekarang kita masuk ke terus kita mana satu up akan
Selesai. Selesai kan? Oke. Oh, kita coba cek. Uh, tapi ya, kan, uh, format nama aktif dan apa ya ini sampai file. Nah, oh iya, nah di sini apa install backup uh, save backupnya ke bridge. Lanjut. Nah, di sini kan udah backupnya udah selesai, udah dia menyimpan ke S1 bridge GFK ini backupnya. Selanjutnya kita langkah kedua kan udah tadi ya, kita gantikan dari 50 ke 99. Lalu kita gunain tadi itu commit script. Oke, kita jalankan. Sini kita commit. Lalu di sini div-nya menambahkan 99 kita commit. Lalu di backup was S1 FB ini.
sini uh, dari komik itu yang sebenarnya ada ada itu di compare dengan yang sesuai dengan lawan komik keempat simple rollback gitu dan nah ini pertama grafik pertama ini kan dia kan nggak mengambil konflik ya, dia diakhiri dengan jadi rollbacknya hanya disimulasikan, tidak ditekan. Jadi perubahannya disimulasi. Selanjutnya langkah 4 praktik dan merge. Oke, kan tadi kita udah di roll CFG ini kita udah pilih 9 di merge rollback kita menggunakan candidate argumen 6 roll pilihan CFG di atas itu S4 sampai 9 aja. Kita compare bandingkan, lalu jika sesuai kita comment config, jika kita discard. Oke, kita nah di sini oh iya belum gitu ya. Oh iya ini udah deh. Jadi komik rollback. Coba kita sekarang langkah 5 itu oke. Nah, dari yang jadi gimana device sinkron.
ya. S1-nya error. Jadi S1 sampai S3 ini dengan semestinya ditemukan ya. Nah, di S4 sampai S6 ini semestinya tidak ditemukan. Tapi hilang ya setelah di rollback tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba apa perbedaan antara kandidat dan tulis kandidat. Jadi tujuan untuk menambahkan atau mengubah bagian konfigurasi serta dengan catatan aman untuk ditambahkan pilihan atau bukan. Sedangkan load replace kandidat tujuan untuk mengganti seluruh konfigurasi. Catatannya digunakan untuk rollback ke file backup. Lalu di sini apa makna hasil compare config kosong? Jika hasil dari compare config kosong, maka artinya tidak ada perbedaan atau no diff antara konfigurasi running yang ada di device dan konfigurasi yang di load, sehingga tidak ada perubahan yang perlu di-commit. Lalu, kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config digunakan setiap kali konfigurasi yang sudah di-load tidak ingin diterapkan. Biasanya karena hasil compare config tidak sesuai konfigurasi hanya disimulasikan. Terjadi error atau perubahan yang dianggap tidak aman. Discard config membatalkan konfigurasi kandidat dan menjaga running config tetap seperti semula. Selanjutnya, dua pendekatan rollback yang digunakan dalam pertama simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit. Kedua, yang rollback menggunakan file changeset rollback dengan CFG. Apa kelebihan dan keterbatasan pendekatan? Jadi, pendekatan pertama yang A, menggunakan file backup lama setelah backup awal. File tersebut ke kandidat config menggunakan load replace kandidat. Kemudian dilakukan compare config atau untuk melihat perbedaan antara kondisi saat ini dan backup. Tidak dilakukan commit, hanya simulasi. Lalu kita discard config. Kelebihannya aman karena tidak menerapkan perubahan apapun ke perangkat. Itu hanya melihat seluruh perbedaan konfigurasi full diff. Cocok untuk memastikan apakah backup benar sebelum digunakan. Nah, keterbatasannya tidak bisa menguji apakah konfigurasi akan berjalan normal setelah diterapkan, lalu hanya membandingkan tidak memperbaiki konfigurasi, lalu membutuhkan file backup yang lengkap dan benar. Yang B, penjelasan pendekatannya itu menggunakan perintah spesifik untuk membatalkan perubahan. File tersebut di-load menggunakan load merge kandidat, lalu kita compare untuk melihat diff. Jika sesuai, kita commit config, dan jika tidak, discard config. Kelebihannya, ini lebih fleksibel, hanya perubahan tertentu yang dibatalkan. Cepat dan ringan, lalu cocok untuk rollback perubahan kecil. Keterbatasannya ini tidak cocok untuk recovery besar, harus dipastikan file rollback benar. Jika salah, bisa membuat konfigurasi rusak. Masih ada risiko kesalahan operator karena commit. Oke, yang kelima, secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan rollback pada perangkat yang mendukung fitur archive, archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Pada full rollback, file backup lama dimuat sebagai kandidat config menggunakan load replace kandidat, sehingga seluruh konfigurasi dengan isi file backup tanpa langsung diterapkan. Perangkat yang mendukung archive memastikan file backup tersebut adalah konfigurasi stabil yang pernah disimpan. Fungsi compare config kemudian menampilkan diff antara konfigurasi sekarang dan file backup.
Jika div sesuai harapan, rollback aman untuk dicommit. Namun jika tidak sesuai, banyak konfigurasi penting yang akan hilang. Rollback dibatalkan dengan discard config. Lalu di sini dijelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding dengan mengetik konfigurasi manual. Mekanisme compare before commit memungkinkan admin tahu perbedaan konfigurasi sebelum diterapkan, sehingga ini menghindari kesalahan, memberikan gambaran perubahan secara menyeluruh, dan memungkinkan rollback tanpa resiko, dibandingkan konfigurasi manual yang langsung dieksekusi tanpa review. Metode ini jauh lebih aman, konsisten, dan cocok untuk operasi jaringan skala besar serta otomasi. Ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik. Idempotensi dalam praktik ini dipastikan bahwa yang pertama tidak ada perubahan tanpa pengecekan, compare before commit. Lalu script bisa dijalankan berkali-kali tanpa merusak konfigurasi, behavior dan candidate config, match behavior dan candidate config. Yang ketiga, device selalu berada dalam kondisi akhir yang sama meskipun script dijalankan berulang atau setelah rollback. Yang ke-8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Risikonya, password mudah bocor, akses jaringan diambil alih, melanggar standar keamanan. Solusinya, gunakan Ansible Vault atau YAML terenkripsi, menggunakan script manager atau minimal membatasi permission file. Yang ke-9, mengapa pipeline automation harus selalu menyatakan langkah backup sebelum commit. Nah, backup wajib dilakukan sebelum commit. Nah, referensi kondisi konfigurasi perangkat sebelum perubahan diterapkan. Dengan adanya backup, setiap proses otomasi dapat membandingkan konfigurasi lama dan baru melalui compare before commit, lalu mendeteksi perubahan yang tidak diinginkan, serta memastikan modifikasi aman sebelum benar-benar diterapkan. Selain itu, backup memberikan perlindungan apabila terjadi kesalahan script, kegagalan perangkat, atau konfigurasi salah yang dapat menyebabkan gangguan layanan. Langkah ini juga sejalan dengan best practice, keamanan dan audit, karena setiap perubahan harus dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, backup sebelum commit adalah komponen penting untuk menjaga keandalan dan keamanan pipeline automation. Ke-10, jika satu gagal commit, seharusnya sistem automation batch. Nah, sistem automation tidak boleh berhenti hanya karena satu perangkat gagal commit. Yang benar adalah memakai mekanisme per-device error handling. Artinya, ketika satu device gagal script, harus menangkap error per perangkat, mencatat dua kegagalan, melanjutkan ke perangkat berikutnya agar satu kegagalan tidak menghambat pekerjaan, lalu melakukan rollback otomatis pada device yang gagal. Dengan pola ini, pipeline dapat robust, fault tolerant, dan efisien, meskipun ada satu atau beberapa device yang mengalami kegagalan selama proses commit. Yaitu seorang network administration menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NAPOM. If terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Masalah ketika interface VLAN 500 sudah muncul di show IP interface brief tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief biasanya terjadi karena NAPOM hanya membuat interface VLAN tanpa benar-benar membuat VLAN tidak database switching. Penyebab utamanya yaitu NAPOM hanya menerapkan konfigurasi layer 3, lalu switch dengan model atau transferring yang salah konfigurasi. Jika tidak dalam mode yang tepat, VLAN manual tidak tersimpan. NAPOM, merge, atau replace tidak mengirimkan bagian konfigurasi VLAN database. Langkah perbaikannya yaitu tambahkan konfigurasi VLAN secara eksplisit. Pastikan NAPOM menerapkan konfigurasi VLAN 500, name VLAN 500.
Kemudian ulangi load merge kandidat atau setelah itu di compare config lalu di commit. Selanjutnya yaitu verifikasi FTP mode. Show FTP status jika belum FTP mode transparan. Terus itu reload ulang konfigurasi VLAN jika perlu. Yang kedua, saat menjalankan rollback dengan load request pada iOS virtual, muncul error replace config exception upon iOS device action be enabled. Jelaskan apa arti error ini, mengapa di praktikum dikatakan rollback. Arti error ini berarti bahwa NAPOM tidak dapat melakukan full replace configuration karena perangkat iOS yang digunakan tidak memiliki fitur arsip yang aktif. Karena iOS virtual, IOL atau IO dengan mode tertentu tidak mendukung atau belum mengaktifkan fitur ini, maka NAPOM gagal menjalankan load replace kandidat. Alasan mengapa pendekatan rollback alternatif load merge kandidat menggunakan load merge kandidat dengan file genset rollback VLAN CFG, pendekatan ini hanya menambahkan atau menghapus bagian konfigurasi tertentu merge, bukan mengganti seluruh konfigurasi. Alasannya, yang pertama, tidak membutuhkan fitur archive sehingga dapat berjalan pada iOS virtual. Yang kedua, lebih aman karena hanya bagian konfigurasi yang berubah, lalu dapat dikontrol, lalu tetap bisa melihat div melalui compare config sehingga perubahan dapat divalidasi sebelum commit. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.